Item lelang kedua, satu pil tertinggi tingkat pertama, dimulai dari 30.000 perak. Setiap penawaran tidak kurang dari 3.000 perak. Teman-temanku, silakan mulai menawar. He Yafang mengeluarkan sebuah pil dan memperkenalkannya. Apa, pil tertinggi? Hehe, ini pil yang bagus tanpa kotoran. Pil tertinggi, tidak peduli apa, aku harus menelannya. Kali ini aku membawa 80.000 tael perak, aku pasti bisa menelannya. Melihat pil di tangan He Yafang, mata banyak orang berbinar. Melihat pil di tangan He Yafang, mata banyak orang berbinar, menatapnya tanpa berkedip. Pil tertinggi tidak mengandung kotoran apapun, dan merupakan obat terbaik untuk kultivasi. Tidak ada yang bisa menolak godaan semacam ini. Milan tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa pil tertinggi benar-benar akan muncul pada item kedua. Kali ini, aku benar-benar bersedia berpisah dengan rumah lelang laut berawan. Apakah kamu tertarik dengan pil ini? Mu Yuxue menggodanya. Milan menjawab dengan nakal, bukan itu masalahnya, aku ingin pil peringkat 1, apakah aku masih perlu datang ke sini untuk menawar? Mu Yuxue melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah pil tertinggi peringkat kedua, mungkin dia akan tertarik padanya. Sedangkan Wu Chen, dia sama sekali tidak tertarik pada pil ini. Pil yang dia kembangkan sekarang semuanya adalah pil tertinggi peringkat kedua, dan dalam beberapa kondisi khusus, dia bahkan akan menggunakan pil tertinggi peringkat ketiga. Sedangkan untuk pil tertinggi tingkat ini, dia meremehkannya, dan itu tidak lagi berpengaruh padanya. Meskipun mereka bertiga tidak tertarik pada pil tertinggi, banyak orang yang hadir sangat tertarik padanya. Akibatnya, di bawah tawaran semua orang, harga pil tertinggi juga terus meningkat. Pada akhirnya, harganya mencapai 110.000 perak, yang diperoleh oleh seorang penawar puncak Empyrean ke-9 dari tahap rotasi roh. 110.000 perak sudah merupakan harga yang sangat tinggi untuk pil tertinggi peringkat pertama. Bahkan harga pasar gelap tidak akan mampu mencapai level seperti itu. Wu Chen tidak tertarik dengan beberapa lelang berikutnya, semuanya berakhir dengan munculnya lelang ke-8. Item ke-8, rumput pembekuan darah, saya yakin semua teman alkemis di sini akan tertarik. Harga awalnya adalah 50.000 perak, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 5.000 perak. Semua orang, silakan menawar. Mendengar nama ini, mata Wu Chen berbinar. Rumput pembekuan darah ini adalah apa yang dia butuhkan, dan dia harus mendapatkannya. Apa benda ini? Rumput liar. Rumah lelang ini benar-benar tidak bermoral. Mereka membawa semuanya ke pelelangan, dan mereka bahkan menjual ganja demi uang. Dan mereka bahkan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 50.000 tael perak. Hanya seorang alkemis yang tertarik dengan benda ini. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Di mata mereka, rumput pembekuan darah ini hanyalah rumput liar yang mereka benci meskipun mereka memberikannya secara gratis. Namun, mata beberapa pemurni pil berbinar. Yang lain mungkin tidak tahu nilai rumput pembekuan darah ini, tetapi mereka jelas tahu bahwa rumput ini dapat meramu berbagai jenis pil dan merupakan pil langka. 50.000, 60.000, dengan sangat cepat, seseorang mulai menawar, dan semua orang yang menawar adalah master alkemis, dan di bawah tawaran berulang-ulang semua orang, harga rumput pembekuan darah dengan cepat naik menjadi 100.000 tael perak. 100.000 tael perak, aku tidak pernah mengira bahwa rumput liar seperti ini bisa begitu berharga. Para alkemis memang kaya, mereka benar-benar murah hati. Ketika mereka menyebut 100.000 tael perak, mereka praktis tidak mengerutkan kening. Apotek adalah salah satu bisnis paling berharga di benua ini. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan pil. Andai saja aku punya bakat untuk menjadi seorang alkemis. Lebih baik kau tidak melakukannya. Dengan bakatmu, bahkan kultivasi bela diri saja tidak cukup, apalagi alkimia. Semua orang terkejut. Itu sungguh mengejutkan. 110.000 tael perak. Sebuah suara terdengar dari ruang pribadi. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ini ruang 48. Apoteker mana yang masuk? Entahlah, aku tidak terlalu memperhatikan. Aku baru menyadari bahwa itu adalah Wu Chen, Mu Yuxue, dan Milan. Jadi mereka, menurut apa yang kukatakan, orang yang mengambil tindakan adalah Wu Chen. Dari ketiga orang di sini, dia satu-satunya yang laki-laki.
Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Keberuntunganmu dengan wanita tidaklah dangkal, Mu Yuxue dan Milan sama-sama wanita cantik, jika orang biasa melihat satu, mereka pasti sudah memuja dan membakar dupa, tetapi dia bisa memiliki dua wanita sekaligus dan menikmati berkah kebersamaan. Diamlah, jika orang-orang mendengarnya, bahkan 10 dari kalian tidak akan cukup untuk membunuhku. Aku hanya bercanda. Aku hanya bercanda. Di bilik 48, Wu Chen memasukkan anggur ke dalam mulutnya. Dia harus mendapatkan rumput pembekuan darah ini. Wu Chen, untuk apa kamu membeli rumput pembekuan darah ini? Wu Chen tersenyum tipis, ini rahasia. Kedua gadis itu saling memandang dan tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, mereka tidak tertarik dengan rumput pembekuan darah ini. Tamu terhormat ini menawar 110.000 tael perak. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Suara indah He Yafang perlahan terdengar, menggugah hati orang-orang, membuat mereka gemetar. 115.000 tael perak. Wu Chen segera menindaklanjuti, 120.000 perak. Bagi mereka, menghabiskan beberapa ratus ribu tael perak untuk membeli sebatang rumput pembekuan darah tidaklah sepadan. Lagi pula, barang semacam ini tidak terlalu langka, dan jika mereka ingin menemukannya, mereka pasti bisa menemukannya. 125.000. Seseorang menggertakkan giginya dan terus menawar. Jika pihak lain terus menaikkan harga, maka dia pasti sudah menyerah. 130.000 tael perak. Wu Chen menindaklanjuti tawarannya dengan harga, menunjukkan niatnya untuk merebutnya. Terlebih lagi, dia memang harus mendapatkan rumput pembekuan darah ini. Mendengar ini, orang tadi menghela napas dan berkata, lupakan saja, lebih baik tidak usah. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebatang rumput pembekuan darah jelas tidak sepadan. Setelah orang ini menyerah, yang lainnya juga menyerah. Begitu saja, Wu Chen menghabiskan 130.000 perak untuk membeli sebatang rumput pembekuan darah ini. Akhirnya aku mendapatkan rumput pembekuan darah. Melihat pelayan wanita itu membawa rumput pembekuan darah, Wu Chen menghela napas lega. Setelah menyelesaikan masalah dengan rumput pembekuan darah, dia selangkah lebih dekat untuk menembus teknik tubuh emas abadi keempat. Kakak yang tampan, saat kau pergi ke Kekaisaran Milan suatu hari nanti, aku akan merekomendasikanmu untuk menjadi tabib kekaisaranku. Bagaimana menurutmu? Kata Milan sambil tersenyum. Wah, itu yang kuinginkan. Hur-hur, Milan tertawa terbahak-bahak, apa yang baru saja dikatakannya hanyalah lelucon, dengan bakat Wu Chen, bagaimana mungkin Wu Chen bisa menoleransinya? Item ke-9, salah satu dari seni bela diri alam fana peringkat tinggi, tapak kayu layu, dimulai dari 50.000 perak, setiap penawaran menaikkan harga sebanyak 5.000 perak. Semua orang, silakan menawar. Wu Chen sama sekali tidak tertarik dengan buku panduan seni bela diri. Nilai seni bela diri ini terlalu rendah, dia tidak menyukainya, dan tentu saja tidak akan membelinya. Setelah itu, Wu Chen tidak menyerang lagi, dan hanya bertindak sebagai penonton. Adapun Milan, dia bergerak sekali, dan menghabiskan 180.000 perak, dan membeli seikat manik roh zamrud. Rangkaian manik roh zamrud ini sangat indah, dan mengandung banyak energi roh. Sedangkan Mu Yuxue, dia tidak bergerak sedikit pun. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak menyukai benda-benda ini, atau karena dia menghargai uangnya, tetapi singkatnya, dia tidak menghabiskan uang. Segera, putaran pertama lelang berakhir. Waktu berlalu, putaran pertama lelang telah berakhir. Putaran pertama lelang ini hanya masalah kecil. Pertunjukan yang sebenarnya belum datang. Itu sudah pasti. Dalam 10 menit, putaran kedua lelang akan dimulai. Putaran kedua lelang, barang-barang itu akan menjadi barang yang benar-benar berharga. Ya, aku merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Setelah beristirahat selama 10 menit, lelang berlanjut. Barang pertama yang akan dilelang di putaran kedua, satu Thunder Spirit Bat. He Yafang memegang manik sebening kristal di tangannya. Di badan Thunder Spirit Bat, ada benang-benang kecil yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah petir telah mengembun di dalamnya, itu memberi orang perasaan berkuasa. Thunder Spirit Bat. Melihat mutiara ajaib ini, Wu Chen menjadi tertarik. Di masa lalu, dia melihat Fire Spirit Pearl di rumah lelang pertama kota Tianhua, dan kemudian dia melihat Water Spirit Pearl di dalam Demon Cloud Mountain Range,
dan sekarang, dia melihat Thunder Spirit Bat di sini juga. Thunder Spirit Bat, ini adalah Spirit Bat dengan atribut petir, di dalamnya terdapat energi roh petir murni. Jika orang yang mengolah teknik kultivasi atribut petir memperoleh, menyerap, dan memurnikannya, maka dapat digunakan untuk meningkatkan level kultivasi dan meningkatkan kekuatan. Meskipun Wu Chen tidak mengolah teknik kultivasi atribut petir, ia memiliki kegunaan lain untuk Thunder Spirit Bat. Jika ia menggunakannya dengan baik, mungkin akan ada beberapa efek yang tidak terduga. Thunder Spirit Bat, aku tidak pernah menyangka akan ada hal yang sebaik ini. Benda ini sangat bagus, tetapi tidak banyak membantu orang-orang seperti kita yang mengolah teknik kultivasi atribut api. Benar sekali, hanya orang-orang yang mempraktikkan teknik kultivasi atribut petir yang dapat menggunakannya. Aku penasaran apakah ada mutiara roh api. Jika ada, aku akan membelinya bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki. Jika aku punya manik roh emas, aku akan tetap membelinya. Banyak orang kecewa, karena teknik kultivasi yang mereka latih memiliki atribut yang berbeda, sehingga manik roh petir hanya akan menjadi sampah bagi mereka, sama sekali tidak berguna. Namun, mata para kultivator dengan atribut petir itu berbinar, menatap manik roh petir, tanpa berkedip, mereka ingin bergegas dan merebutnya sendiri. Namun, situasi di alam tempat kekuatan semacam ini ada terlalu berlebihan. Pada dasarnya, semuanya adalah petir surgawi, dan petir surgawi adalah hal yang paling merusak di dunia. Akibatnya, meskipun orang-orang ini mempraktikkan teknik kultivasi atribut petir, mereka tidak dapat menemukan apapun yang dapat membantu mereka berkembang. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan manik roh petir, mereka tentu tidak bisa melepaskannya. Harga awal untuk manik roh petir, tidak kurang dari 10.000 perak setiap kali. Semua orang, silakan menawar. Begitu kata-kata He Yafang jatuh, seseorang langsung mulai menawar, 100.000. 110.000, 200.000 tael perak. Harga ini membuat banyak orang tercengang. Siapakah ini? Kenaikan harga begitu dahsyat hingga dia tiba-tiba menaikkannya sebesar 90.000 yuan. Jelas, dia bertekad untuk menang. Di kamar 25, siapa yang masuk? Aku baru saja melihatnya. Sepertinya Wang Yao telah masuk. Wang Yao, apakah kamu berbicara tentang Wang Yao dari Kekaisaran Tembaga Awan yang merupakan putra kepala klan Wang? Ya, itu dia. Hehe, jadi itu dia. Tidak heran dia begitu kaya, dia menaikkan harga sebesar 90.000 perak dalam sekejap. Wang Yao ini sudah terjebak di Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh untuk waktu yang sangat lama. Dia selalu ingin menerobos Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, tetapi tidak pernah bisa melakukannya. Sangat mungkin. Di kamar 25, Wang Yao menatap Thunder Spirit Bat di panggung lelang, matanya menyala dengan penuh semangat. Thunder Spirit Bat ini adalah barang yang sangat bagus, jika dia mendapatkannya, setelah menyerap dan memurnikannya, dia akan mampu menerobos Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Dalam hal kekuatan dan status, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Wang Yao. Klan Wang, yang dimiliki Wang Yao, adalah salah satu keluarga kelas kaya di negara berukuran sedang, Kekaisaran Tembaga Awan. Mereka sangat kuat dan orang-orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Namun, masih ada orang yang tidak takut pada kekuatan Wang Yao dan terus menaikkan harga. 210.000. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang dan mereka semua melihat ke arah kamar 49. Kamar 49, siapa yang masuk? Aku baru saja melihatnya. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari Kerajaan Qi Agung. Kerajaan Qi Agung, bukankah itu negara kecil? Seseorang dari negara kecil berani menantang seseorang dari negara tengah. Bukankah itu agak terlalu berani? Seseorang mendukung kita, itu jelas. Seseorang mendukung kita. Siapa dia? Kali ini, seorang tokoh kuat muncul di Kerajaan Qi Agung. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, tidak dapat dikatakan bahwa bahkan Zhao Chonglou bukanlah lawannya. Bahkan Zhao Chonglou bukanlah lawannya, apakah kamu berbicara tentang orang yang bernama Wu Chen? Ya, itu dia. Jadi itu dia. Tidak heran, orang yang bertindak tentu saja Lei Peng, karena dia adalah ahli elemen petir. Arti Thunder Spirit Bat baginya tentu saja luar biasa. Lei Peng bergerak. Wu Chen tersenyum tipis. Karena Lei Peng telah bergerak,
dia tidak perlu melakukannya. Bagi Lei Peng, benda ini memiliki kegunaan yang jauh lebih besar daripada dirinya, karena dia tidak mengolah teknik atribut petir sebagai hal utama. Saudara Yao, orang ini adalah lawan yang tangguh bagimu. Di bilik 25, wajah Wang Yao tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah dia menyebutkan harganya, masih akan ada seseorang yang terus menawar. Ini sama sekali tidak membuatnya tertarik. 230.000 tael perak. Lei Peng segera menindaklanjuti tawaran itu tanpa ragu-ragu, 250.000. 260.000. 270.000. Lei Peng tidak menyerah sama sekali. 300.000. 300.000. Wang Yao menggertakkan giginya dan mengucapkan dua kata ini. Harga 300.000 tael perak sudah dianggap sangat tinggi jika dibandingkan dengan satu manik roh guntur. Harga pasar manik roh guntur biasanya sekitar 250.000 tael perak. 310.000. Lei Peng meneriakkan harganya tanpa ragu. Sialan, Wang Yao dengan kejam menghancurkan meja dengan ekspresi marah. Pria ini terlalu berlebihan. Dia sama sekali tidak menempatkan Wang Yao di matanya. Hehe, orang ini akan melawan Wang Yao. Dia tidak menyerah sama sekali. Aku pernah mendengar bahwa temperamen Wang Yao ini tidak terlalu baik. Siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan berakhir dengan baik. Orang ini menyinggung Wang Yao demi manik roh guntur. Aku khawatir hasilnya tidak akan baik. Itu benar, tetapi itu mungkin belum tentu terjadi karena orang ini memiliki seseorang yang mendukungnya. Seseorang mendukung kita. Oh, Anda pasti berbicara tentang Wu Chen, orang itu memang kuat, bahkan Zhao Chonglou bukanlah lawannya. Berbeda rasanya jika ada seseorang yang mendukung kita. Mengapa kita tidak bisa menemukan seseorang yang dapat mendukung kita? Semua orang mulai berbicara bersamaan. Wajah Wang Yao menjadi muram. Mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, dia sudah mengetahui secara kasar identitas asli pihak lain. Seseorang dengan kerajaan Qi besar yang begitu kecil benar-benar berani melawannya. Dia hanya mencari kematian. Sekarang, kompetisi multi kerajaan akan diadakan dalam 4 bulan, dan semua anak muda yang memenuhi persyaratan akan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri, meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan dia adalah jenius luar biasa dari klan tersebut. Di usia yang begitu muda, dia telah menembus Empirean ke-8 dari tahap Laut Roh, jadi ayahnya dan para tetua keluarga juga menaruh harapan besar padanya, berharap bahwa dia akan terus bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dari kompetisi multi kerajaan. Semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin besar peluangnya untuk memperoleh hasil yang luar biasa. Jika dia dapat memperoleh hasil yang luar biasa dalam kompetisi multi kerajaan, dan kemudian dipilih oleh Sekte Super, maka menyinggung satu atau dua orang bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal ini, Wang Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, bertekad untuk melawan orang ini sampai mati. Nak, aku tidak peduli jika ada yang mendukungmu, aku menginginkan Thunder Spirit Bed ini. Aku akan membayar 350.000 perak. Harga 350.000 perak telah melampaui harga pasar sebuah Thunder Spirit Bed. Untuk sebuah Thunder Spirit Bed, ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. He Yafang terkekeh, terhadap konflik dan persaingan antara orang-orang ini, balai lelang mereka tidak pernah peduli dengan mereka, dan balai lelang mereka akan selalu senang melihat hal seperti itu terjadi, karena begitu kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi, bahkan jika mereka tidak menyerah satu sama lain, ada kemungkinan untuk mendapatkan harga yang sangat tinggi. Ini juga yang paling diharapkan oleh balai lelang mereka, dan semakin tinggi harga barang lelang, semakin banyak uang yang akan mereka peroleh, dan semakin baik hadiah yang akan mereka dapatkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lanjutkan? Lei Peng sedikit ragu. Bagaimanapun, Wang Yao adalah seorang ahli spirit si realem tingkat 8 dan anggota Kekaisaran Tembaga Awan dari negara tingkat menengah. Ada banyak ahli di Kekaisaran Tembaga Awan, dan tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya. Jangan takut, butuh banyak usaha bagimu untuk menemukan Thunder Spirit Bed. Kau harus mengambilnya, kecuali kau tidak ingin menjadi sasaran Sekte Super. Ye Feng menyemangatinya. Lei Peng terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya dan diam-diam mengambil keputusan.
Demi sekte super, dia akan bertarung dengan segala yang dimilikinya. 400.000. Lei Peng mengerahkan kekuatannya dan meneriakkan harganya. Jika Wang Yao mengikuti lagi, dia harus menyerah. 400.000. Astaga, apakah aku salah dengar? Apakah layak menggunakan 400.000 tael perak untuk membeli Thunder Spirit Bat yang hanya bernilai 250.000 perak? Dia benar-benar kaya. Semua orang terkejut dan gempar. He Yafang terkikik. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu Thunder Spirit Bat benar-benar dapat dijual seharga 400.000 tael perak, ini 150.000 tael perak lebih mahal dari harga pasar. Sialan. Di kamar nomor 25, Wang Yao mengepalkan tinjunya erat-erat. Sikap yang mengesankan muncul dan ekspresi yang sangat ganas muncul di wajahnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka tanpa sadar mundur sedikit dan menjauhkan diri darinya. Mereka semua tahu bahwa Wang Yao saat ini sedang dalam kemarahan yang besar. Jika mereka berbicara, itu mungkin akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tubuh He Yafang gemetar, dia telah pulih dari keterkejutannya dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, tamu terhormat ini telah menawar 400.000 tael perak, apakah ada harga yang lebih tinggi? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Manik roh guntur ini sudah menawarkan harga yang sangat tinggi dan mereka berharap seseorang akan menawar harga yang lebih tinggi. Melihat tidak ada satupun dari mereka yang berniat menawar, He Yafang tertawa, dan tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, orang-orang di tempat seperti balai lelang berharap memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, siapa yang tidak mau membayar harga yang lebih tinggi untuk barang-barang mereka sendiri. Karena tidak ada yang menawar, saya umumkan bahwa kita telah mencapai kesepakatan dengan Thunder Spirit Bat. Selamat kepada para tamu terhormat di ruang pribadi nomor 49. Di ruang 49, Lei Peng menghela napas lega. Setelah beberapa kali berusaha, Thunder Spirit Bat akhirnya sampai di tangannya. Akhirnya selesai. Yang lain juga mengikuti dan menghela napas lega. Pada akhirnya, mereka tidak menyia-nyiakan usaha mereka untuk merebut Thunder Spirit Bat darinya. Lelang berlanjut. Barang lelang kedua adalah armor roh pertahanan, dan mutunya rendah. Hal semacam ini sudah tidak berguna bagi Wu Chen, tetapi dia tentu saja tidak mempermasalahkannya juga. Namun, melihat armor roh tingkat rendah ini, dia memikirkan satu masalah, yaitu armor roh kelas menengahnya rusak, dan perlu diperbaiki. Dalam beberapa hari terakhir, dia berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat secara berurutan. Tahap bela diri sejati dari bangsa Zhou Agung adalah pukulan fatal terakhir, itu sangat kejam, sangat sombong, dan bahkan armor roh kelas menengahnya hampir hancur. Kemudian, dia bertarung dengan Gu Yue, Gu Batian dan yang lainnya, menyebabkan beberapa kerusakan pada armor roh kelas menengahnya, dan area yang rusak ini, jika tidak diperbaiki tepat waktu, bisa menjadi kelemahannya. Mari kita lihat apakah ada sesuatu di sini yang dapat memperbaiki harta karun spiritual. Sejujurnya, sebuah barang lelang menarik perhatiannya setelah 10 menit. Barang ke-11, Sutra Awan Guntur. Sutra Awan Guntur. Mata Wu Chen berbinar. Sutra Awan Guntur ini adalah bahan baku yang unggul, dapat digunakan untuk membuat harta karun spiritual dan juga digunakan untuk memperbaiki luka pada harta karun spiritual. Tentu saja, armor roh tidak akan memiliki masalah dengannya. Yun Leisi, apa itu? Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Nona Yafang. Banyak orang menatap benda seperti sutra di panggung lelang dengan keraguan di mata mereka. Mereka tidak tahu apa itu. Namun, mata beberapa orang yang berpengetahuan langsung berbinar. Bagi yang lain, benda semacam ini mungkin tidak berguna dan tidak bernilai, tetapi bagi mereka, itu adalah harta yang tak ternilai. Selain itu, jika ada di antara kalian yang memiliki masalah dengan harta karun spiritual dan terluka, kalian juga dapat menggunakan benang awan guntur untuk memperbaikinya. He Yafang menjelaskan. Jadi itu adalah bahan pemurnian. Tidak heran aku tidak pernah mendengarnya. Itu dapat menempa harta karun spiritual dan dapat memperbaiki harta karun spiritual. Ini memang barang yang bagus, tetapi sayangnya, itu tidak berguna bagiku. Bagus, aku kebetulan memiliki harta karun spiritual kelas menengah yang rusak dan sedang mempertimbangkan untuk membeli yang baru. Namun, dengan benang awan guntur ini,
aku dapat memperbaiki harta karun spiritual kelas menengah itu. Surga benar-benar di pihakku. Harga untuk memperbaiki harta karun spiritual jauh lebih murah daripada membelinya. Kamu bisa mencoba menggunakan metode ini. Dalam proses penggunaan harta karun spiritual, karena faktor ini atau beberapa faktor lainnya, harta karun tersebut akan mengalami beberapa kerusakan, menyebabkan kekuatannya turun drastis, dan bahkan menyebabkannya turun dari levelnya. Penurunan pangkat dari harta karun spiritual tingkat tinggi ke tingkat menengah, atau dari harta karun spiritual tingkat menengah ke tingkat rendah, dalam kasus ini, akan membawa banyak masalah bagi pengguna, dan biasanya, ketika menghadapi situasi ini, semua orang akan memilih untuk mengganti harta karun spiritual, tidak perlu menggunakannya. Namun, mengganti harta karun spiritual juga merupakan masalah besar, karena harga harta karun spiritual sangat mahal. Harta karun spiritual tingkat menengah yang normal akan membutuhkan 1 juta perak, dan harta karun spiritual tingkat menengah yang berkualitas baik akan membutuhkan total 2 hingga 3 juta perak, atau bahkan lebih. Adapun harta karun spiritual, harganya bahkan lebih mahal, dan bahkan tahap bela diri sejati mungkin tidak mampu membayar biaya pembelian. Lebih jauh lagi, mengganti harta karun spiritual juga mengharuskan seseorang untuk mempertimbangkan cara beradaptasi. Harta karun spiritual, jika digunakan dalam waktu lama, dapat menyatu dengan kekuatan kultivator dengan sempurna, dan setelah diganti, akan sulit bagi kekuatan kultivator untuk menyatu dengan harta karun spiritual dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti ini, akan sangat sulit bagi kultivator untuk menunjukkan kekuatan sejatinya, yang sangat merugikan dalam pertempuran. Dalam situasi ini, memperbaiki harta karun spiritual adalah pilihan yang baik. Setelah harta karun spiritual diperbaiki, harta karun tersebut dapat digunakan kembali. Benang petir awan, tawaran awal 300.000 tael perak, menaikkan harga tidak kurang dari 30.000 perak setiap kali. Semua orang, silakan menawar. Ketika harga awal diumumkan, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Sial, harga awalnya 300.000 tael perak. Dia hanya akan merampok seseorang. Harga awalnya 300.000 perak, menurut aturan umum lelang, harga lelang terakhir mungkin melebihi 600.000 perak, lupakan saja, lebih baik aku tidak membelinya, bahkan jika aku membeli harta karun spiritual yang bagus, harganya tidak akan semahal itu. Itu sudah pasti, harta karun spiritual kelas rendah berkualitas tinggi hanya 3 hingga 400.000. Harga awalnya saja sudah cukup untuk membeli satu. Jika benda ini tidak digunakan untuk memperbaiki harta karun spiritual kelas menengah, kurasa itu tidak akan sepadan. Ketika harga awalnya diumumkan, banyak orang yang mundur. Benang petir awan ini adalah barang yang bagus. Namun, harganya sangat mahal. Jika bukan untuk memperbaiki harta karun spiritual kelas menengah, disarankan agar dia tidak membelinya. Harganya terlalu mahal. Melihat banyak orang yang mundur, He Yafang juga tidak terburu-buru. Sesuatu seperti sutra awan guntur bukanlah sesuatu yang tidak akan dibeli oleh siapapun. Benar saja, seseorang dengan cepat mengajukan penawaran. 300.000 tael perak. Hingga saat ini, hanya orang-orang di ruang pribadi yang bersaing satu sama lain. Hanya orang-orang ini yang merupakan bos sebenarnya dan pemilik yang benar-benar kaya. Sedangkan orang-orang yang duduk di aula utama, mereka hanya bisa menonton dari waktu ke waktu, sambil berseru beberapa kali. 350.000. Dengan seseorang yang memimpin jalan, akan mudah untuk menyelesaikan sisa lelang. Di bawah tawaran terus-menerus dari orang-orang kaya, harga sutra awan guntur terus meningkat, dan dengan sangat cepat, harganya menembus penghalang 600.000 tael perak. Sudah 620.000. Apakah orang-orang ini gila? 620.000 tael perak. Bahkan beberapa ahli di Spirit Sea Stage mungkin tidak mampu membelinya. Terlalu menakutkan. Itu masih terus meningkat. Dari kelihatannya, itu mungkin hanya akan berhenti ketika mencapai level 800.000 tael perak. 800.000 tael perak, bahkan jika mereka ingin memperbaikinya, mereka harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, harta karun spiritual kelas menengah yang normal hanya berharga sekitar 1 juta. Jika kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk memperbaikinya,
kamu mungkin juga harus menghabiskan sejumlah uang untuk membeli satu set harta karun spiritual tingkat menengah. Ya, semua orang berdiskusi dan berbicara pada saat yang sama. Wu Chen tertawa, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, biarkan mereka memperebutkannya. 800.000 tael perak. Harga yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Pandangan mereka beralih ke kamar 36. Kamar 36, siapa yang masuk? Aku memperhatikan sebelumnya. Kurasa keluarga Zhao yang masuk. Keluarga Zhao, tapi kota kuno angin dan awan kita, keluarga Zhao itu. Ya, benar. Jadi itu mereka. Apa yang mereka coba lakukan dengan sutra awan guntur? Apakah mereka mencoba memperbaiki harta karun spiritual atau menempanya? Ini tidak diketahui. Zhao Chonglou, ekspresi Wu Chen membeku, dia tidak menyangka bahwa Zhao Chonglou juga ada di sini. Ini benar-benar sedikit tidak terduga. Namun, jadi apa? Masih belum ada yang bisa dia hindari. 830.000. Setelah Zhao Chonglou mengajukan tawarannya, masih ada orang yang tidak mau menyerah dan terus menaikkan harganya. 860.000. Zhao Chonglou mengikutinya dari dekat, harganya sudah mencapai titik tertinggi, kenaikan harga setiap orang sangat kecil, mereka baru saja mencapai batas terendah, dan tidak mau menaikkan harga terlalu tinggi, karena mereka masih perlu menyisakan uang untuk membeli barang-barang yang lebih berharga di kemudian hari. Jika mereka membuang-buang terlalu banyak uang di sini, yang mengakibatkan kekurangan uang di kemudian hari, itu tidak akan sepadan. Menghabiskan begitu banyak perak untuk membeli segumpal sutra awan petir memang bukan transaksi yang bagus. Selain itu, sepertinya Zhao Chonglou bertekad untuk mendapatkan sutra awan petir ini, jadi tidak perlu menyinggung Zhao Chonglou dan keluarga Zhao di belakangnya karena barang ini. Tamu terhormat di ruang pribadi ini menawar 36 kali 860.000, apakah ada harga yang lebih tinggi? He Yafang melihat sekeliling, dan suaranya yang lembut jelas menyebar ke seluruh tempat pelelangan. Namun, tidak ada yang mau menawar lagi, dan beberapa di antara mereka menganga lebar, tetapi akhirnya menyerah. Melihat itu, He Yafang mendesah dalam hatinya, mungkin karena tidak ada yang mau menaikkan tawarannya. 860.000 sekali. Tidak ada yang mengatakan apapun. 860.000 kali. Tetap tidak ada yang bersuara. 860.000. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara tiba-tiba keluar dari ruang pribadi. 900.000. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan ketika Zhao Chonglou telah mengumumkan bahwa medan kekuatannya akan mengambil sutra awan guntur ini, masih ada seseorang yang mengambil tindakan, menghentikan Zhao Chonglou dengan paksa. Namun, ketika mereka melihat ke ruangan tempat suara itu berasal, pupil mereka mengerut dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu Wu Chen, apa yang dia lakukan dengan membeli benang awan? Aku tidak tahu. Dari apa yang kulihat, dia kemungkinan besar tidak ingin membeli sutra awan petir. Sebaliknya, dia hanya membual. Omong kosong, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu lupa apa yang terjadi 3 hari lalu? Oh, begitu. Di bilik 36, wajah Zhao Chonglou muram. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dipermalukan seperti 3 hari lalu, benar-benar kalah dari sampah dari negara kecil, ini hanyalah penghinaan besar baginya. Tidak peduli apapun, dia akan membunuh bocah nakal itu dan membawa semua penghinaan itu kembali ke rumah. Di samping, Zhao Fengguo duduk di sana dengan tenang, mata terpejam dalam meditasi. Dia tampaknya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar sekte. Wu Chen, apa gunanya kamu membeli ini? Mu Yuxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chen menganggukkan kepalanya, tentu saja, aku kehilangan harta karun spiritual, aku harus memperbaikinya. Kukira saudara tampan itu mencoba mendukung kata-katanya. Milan tertawa. Wu Chen memutar matanya, dia hanya akan menaikkan harga, Zhao Chonglou kecil, apakah pantas baginya untuk melakukan hal seperti itu? Setelah melihat ini, semua orang menyadari bahwa mereka tidak di sini untuk berdebat, tetapi itu sebenarnya berguna. Pada saat ini, suara He Yafang terdengar lagi, tamu terhormat ini telah menawar 900.000, apakah ada orang lain yang bersedia menawar dengan harga yang lebih tinggi?
Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada kamar 36, tempat Zhao Chonglou berada. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Chonglou segera menaikkan tawaran, 930.000 emas. Karena bocah ini meremehkannya, dia tidak perlu bersikap sopan. Wu Chen tersenyum tipis. Baginya, tidak peduli siapa pihak lain itu, selama itu adalah sesuatu yang menjadi incarannya, tidak akan ada yang bisa dia hindari. 1 juta perak. Jantung semua orang berdebar kencang. Sepertinya ini adalah pertama kalinya sesuatu dilelang seharga 1 juta tael perak sejak pelelangan dimulai. Dia berhasil menembus 1 juta perak. Taipan, ini adalah Taipan sejati. Dia murah hati dan tidak menahan uang. Dibandingkan dengan orang ini, kita terlalu lemah. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Semua orang terkejut dan gempar. He Yafang menarik napas dalam-dalam. Awalnya dia mengira bahwa karena harga sutra awan guntur telah naik ke level 800.000 tael perak, itu sudah menjadi harga yang sangat mahal. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan melebihi 1 juta tael perak. Sungguh menyebalkan. Di kamar nomor 36, Zhao Chonglou sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Bocah ini, sama sekali tidak memandangnya. Bocah, kau kejam. Dia takut jika dia menyia-nyiakan perak itu akan memengaruhi pembelian mereka selanjutnya. Alasan mengapa mereka membeli sutra awan guntur adalah karena mereka ingin menempa harta karun spiritual, tetapi untuk membuat harta karun spiritual, mereka membutuhkan banyak waktu. Konsumsi sumber daya manusia, material, dan finansial sangat besar, jadi akan lebih baik untuk membeli harta karun spiritual. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan bocah Wu Chen ini pergi. Untuk berani melawannya, Zhao Chonglou hanya memiliki satu hasil, dan itu adalah kematian. Setelah badai, sutra awan guntur ini juga mendarat di tangan Wu Chen tanpa bahaya apapun. Kakak tampan, kita butuh bantuan pemurni untuk memperbaiki harta karun spiritual. Kebetulan aku kenal seorang pemurni, haruskah kita memperkenalkannya padamu? Aku jamin harganya pantas. Menempa dan memperbaiki harta karun spiritual, semua hal ini adalah pekerjaan seorang pemurni. Jika Anda ingin meminta seorang pemurni, Anda harus membayar biaya yang tinggi, jika tidak, orang lain tidak akan membantu Anda. Terima kasih, tetapi saya tidak membutuhkannya. Dia memiliki catatan harta karun penempa artefak, jadi dia tidak perlu mencari orang lain untuk memperbaikinya. Dia bisa memperbaikinya sendiri. Tidak, apakah Anda ingin memperbaikinya sendiri? Hanya pandai besi yang dapat memperbaiki harta karun spiritual. Mereka tahu bahwa Wu Chen adalah seorang pemurni pil, karena dialah yang menyembuhkan luka-luka Situ Jianan dan yang lainnya. Wu Chen tertawa, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat itu, kedua gadis itu saling memandang, meskipun mereka memiliki kecurigaan, mereka tidak bertanya lebih jauh, karena mereka telah mengalami kemisteriusan Wu Chen. Orang misterius seringkali mampu menarik perhatian orang lain, dan Wu Chen adalah salah satunya. Meskipun harga awal beberapa item berikutnya lebih tinggi dari harga sutra awan guntur, harga akhirnya tidak lebih tinggi dari harga sutra awan guntur. Dengan kata lain, hingga saat ini, Yun Lei Si adalah satu-satunya item yang memiliki harga penawaran 1 juta tael perak. Yang perlu disebutkan adalah bahwa setiap kali sebelum penawaran berakhir, He Yafang akan dengan sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah kamar 48, dengan maksud yang jelas untuk meminta Wu Chen menawar barang-barang ini. Namun, Wu Chen tidak ingin melihat sesuatu yang bagus, dia perlu membeli sesuatu, dan jika dia ingin membeli sesuatu, itu harus berdasarkan permintaannya sendiri yang sebenarnya. Jika dia menginginkan sesuatu, tidak peduli seberapa mahalnya atau seberapa kuat lawannya, dia akan membelinya, terlepas dari harganya. Namun, jika itu adalah sesuatu yang tidak dia butuhkan, bahkan jika itu adalah harga kubis, dia tidak akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Itu hanya pemborosan perak, jadi setiap kali He Yafang kembali dengan harapan dan kekecewaan. Saya yakin banyak teman pejuang di sini akan tertarik pada barang lelang berikutnya. Begitu He Yafang selesai berbicara, mata banyak orang terpaku pada tongkat berharga itu, bahkan tidak berkedip, karena mereka bahkan menahan napas. Ini adalah harta karun spiritual kelas menengah, harta langka yang didambakan banyak orang dalam mimpi mereka.
Banyak orang tidak memiliki harta karun spiritual kelas menengah, dan terpaksa menggunakan harta karun spiritual kelas rendah. Sama seperti banyak orang yang terpaksa menggunakan harta karun spiritual tanpa ahli, tidak perlu menyebutkan rasa haus mereka akan harta karun spiritual tingkat tinggi.